Pemilu tinggal beberapa hari lagi. Debat capres sudah selesai dengan segala retorika dan gimmick-gimmicknya. Logistik dari tim kampanye sudah bertebaran di sekitaran masyarakat dan para KPPS ini sudah ancang-ancang untuk angkat kotak suara. Tapi satu pertanyaan yang harus ditanyakan kepada kita saat ini adalah apakah kita sudah menentukan pilihan? Dan satu pertanyaan menyusul pertanyaan tersebut, yaitu haruskah kita menentukan pilihan dalam pemilu kali ini? Jujur, pemilu itu memang selalu menjengkelkan dari berbagai macam sisi. Dan ada beberapa alasan kenapa kita harus jengkel. Hai, saya Ayer Barelvi dan ini adalah video dan cerita saya tentang kenapa sih kita harus jengkel terhadap pemilu. Dan alasan pertamanya adalah satu, pemilu itu selalu mengkooptasi anak muda. Setidaknya hal ini dimulai saat pemilu tahun 2019. Pada tahun 2019 anak muda diarahkan atau dalam tanda kutip milenial diarahkan untuk memilih salah satu calon yang dianggap akan memimpin Indonesia ke arah yang tidak lebih buruk. Atau bisa dibilang logika lesser evil ya. Nah, dalam melihat hal ini, satu hal yang saya pahami dan saya camkan sebagai kerangka berpikir adalah saya selalu mendefinisikan keseharian kita itu sebagai interseksi antara ilusi dan kenyataan, kuasa dan ketidakberdayaan, lalu sektor yang dikontrol maupun yang tidak dikontrol oleh seseorang. Sederhananya, keseharian itu adalah sebuah ide yang muncul dari residu atau sisa-sisa dari ide kelompok berkuasa. Dan ide soal anak muda dalam keseharian kita itu tak lebih dari sisa dari ide yang dimiliki oleh kelompok yang berkuasa hingga saat ini. Ide soal anak muda yang memberikan perubahan misal, ide soal anak muda yang memilih misal, ide soal anak muda yang terlibat dalam politik etc. Ini kan semuanya ide bentukan para politisi agar mereka bisa mendekati demografi umur 17 sampai pertengahan 30 ke atas. Dan ada konsekuensi dari ide-ide yang dibentuk tersebut. Konsekuensinya adalah para politisi itu mengkooptasi istilah perubahan ini pada dirinya. Misal, para caleg atau anggap aja Anies Baswedan ini ya mengatakan bahwa anak muda itu harus memilih untuk perubahan. Nah, ini kan sebenarnya logikanya gini. Dia seakan mendaku perubahan dan anak muda kalau mau perubahan maka coblos dia. Dan padahal perubahan ya sebenarnya nggak sederhana kita jalan ke kotak suara mencoblos lalu tiba-tiba Indonesia menjadi lebih baik kan ya sebenarnya nggak sesederhana itu juga sih. Tapi senyatanya memang para caleg, para politisi itu mengatakan bahwasanya dirinya adalah perubahan. Dan jika ide-ide soal perubahan ini dikooptasi oleh orang-orang tua atau definisinya ini dikuasai oleh para politisi yang sekarang membuat narasi, maka definisi perubahan sendiri itu akan hilang. Definisi soal membentuk perubahan itu akan keluar dari pikiran-pikiran yang ada bagi orang yang percaya pada soal perubahan yang dinarasikan oleh para politisi. Dan ya masa hanya karena kita dukung satu calon Indonesia bisa berubah tiba-tiba? Kan nggak mungkin ya. Dan mungkin nggak sih anak muda yang kemarin sore muncul tiba-tiba bisa membawa perubahan, kan ya nggak masuk akal. Alasan kedua kenapa kita harus jengkel saat pemilu adalah ide perubahan itu tidak akan pernah mendapatkan approval dari sistem. Karena sistem itu selalu mereproduksi nilai-nilainya lewat cara apapun. Dan pada akhirnya natur dan kultur sistem tidak akan berubah. Hanya beradaptasi dan menyesuaikan dengan zamannya saja. Kemarin itu saya sudah banyak cerita soal politik uang, hostess journalism, klientelisme, atau bahkan sumber-sumber dari politik yang fanatik, asal-usul dari fanatik politik dan para sumber pendek ini. Dan harus diketahui bahwasanya kapanpun, dimanapun, sekuat apapun, seketat apapun aturannya, politik uang itu akan selalu ada, meski mereka berubah bentuk. Misalnya adalah bansos yang disinyalir menjadi instrumen dari politik uang atau klientelisme, atau bisa disebut sebagai politik kentong babi mungkin ya, atau sumbangan-sumbangan yang muncul dari caleg ini atau caleg itu kepada satu kelompok tertentu. Dan ini adalah contoh dari bagaimana natur dan kultur sebuah sistem itu selalu beradaptasi dan mereproduksi diri.
Sistem kita memahami bahwasanya politik itu membutuhkan logistik, membutuhkan uang. Dan masyarakat kita juga memahami bahwasanya seseorang layak untuk dipilih itu salah satunya bukan karena gagasannya, tapi karena berapa banyak uang yang dia miliki. Dan satu hal lagi, ada paham yang mengatakan bahwasanya kalau kamu nggak punya uang, kamu akan korupsi. Dan nilai-nilai yang muncul dari sistem ini akan terus direproduksi sampai kapanpun dalam bentuk-bentuk yang berbeda tentunya. Lalu misal contoh lainnya adalah horse race journalism. Kalau yang dulu suka berita bombastis itu kan media mainstream atau koran-koran dengan headline besar. Nah sekarang TikTok atau sosial media itu sudah bisa dibuat gemoy, dibuat elcudai, dibuat park nice, atau buat menghadirkan sensasi yang non substansial buat naikin elektabilitas. Dan tentunya nggak perlu bayar media atau perusahaan media yang besar-besar. Karena sosial media udah menyediakan echo chamber. Dan senyatanya sebagai seorang manusia sosial kita semua suka bergosip, semua suka preferensi. Tapi kebanyakan kita nggak sadar. Yang kita pilih itu adalah seorang pemimpin, bukan selebriti. Nah, satu hal terpenting dalam melihat wacana dalam suatu sistem adalah dengan memahami bahwa ide itu selalu menempati ruang. Dan saya dalam memahami ruang, membagi ruang menjadi dua tipe, yaitu ruang spasial dan ruang sosial. Ruang spasial ini menjelaskan ruang secara geografis, misal alamatnya, dimensinya, lebarnya, tingginya secara geografis di mana, terus bentuknya seperti apa, digunakan untuk apa, dibanguni bangunan yang seperti apa, itu adalah ruang spasial. Kalau ruang sosial ini adalah hasil dari praktik spasial dalam suatu ruang. Misal aktivitas, moda produksi, tradisi, budaya, dan lain sebagainya ya. Ide itu selalu menempati ruang. Misal dalam ruang sosial masyarakat perkotaan, maka ide-ide soal keprofesian petani yang harusnya dia itu memiliki uang yang banyak atau dan lain sebagainya itu akan cenderung asing ya untuk ditemukan. Atau misal ide-ide soal komunisme di negara seperti Indonesia itu ya, dia nggak akan mendapatkan ruangnya. Dan ketika ide itu tidak menepati ruang atau tidak mendapatkan ruangnya atau bahkan tidak mampu untuk membentuk ruangnya sendiri, maka ide itu akan dianggap sebagai entitas abstrak yang asing dan tidak bisa menang dari ideologi maupun kultur yang menegasi dirinya. Misal, saya mengatakan ke khalayak luas dan menyampaikan ide soal pemilu itu tidak menghadirkan perubahan atau anak muda itu harusnya tidak melakukan perubahan lewat pemilu, maka hasilnya saya pasti akan dicaci maki. Berdasarkan pengalaman pribadi saya pernah makan di sebuah warung mie ayam. Di warung mie ayam itu ya perbincangan warung biasa dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak. Dan suatu hari berbicara soal pemilu level kota. Dan saya mengatakan saya tidak mencoblos. Jawaban dari ibu itu apa coba? Kamu itu Indonesia enggak? Kamu itu nyoblos apa enggak? Lah sejak kapan sih pemilu itu diidentikan dengan kewarganegaraan kita? Harusnya mengidentikan kita dengan kewarganegaraan Indonesia itu adalah pembayaran pajak saya, kecintaan saya terhadap negara saya, atau bagaimana saya memandang negara saya dalam dunia akademis ya, misal bagaimana saya bercita-cita untuk menjadi apa, memasuki peran apa dalam negara saya. Itu kan harusnya seperti itu. Bukan mulu-mulu enggak nyoblos berarti enggak nasionalis, kan aneh. Nah, karena ide saya ini tidak dapat ruang pada narasi pemilu kali ini atau pemilu yang sebelum-sebelumnya, ide perubahan versi para caleg atau versi para capres ini sudah mengkooptasi semua ruang sosial. Kita semua meyakini bahwasanya dengan pemilu itu akan hadir perubahan. Tapi pertanyaannya apakah iya sih? Mari kita coba pertanyakan ide itu. Dan ide-ide politisi mau nggak mau ya akan terus berjaya dan akan terus menang. Karena mereka punya infrastruktur atau basis-basis berkaitan dengan ekonomi yang ada di masyarakat, dan mereka juga menguasai basis suprastruktur yang ada di masyarakat, ideologi, agama, norma, nilai misalnya, atau hukum. Dan yang ketiga dan terakhir kenapa pemilu ini menjengkelkan adalah banyak hal-hal aneh saat mendekati pemilu. Yang pertama, hal aneh pertama yang saya temukan adalah presiden ini mendukung calon. Nah, pertanyaannya kan sederhana, itu etis atau enggak etis, akan selalu ada argumen soal itu.
itu melanggar demokrasi atau tidak, itu akan ada selalu argumen soal itu. Tapi itu adalah suatu hal yang aneh. Misal kalau kita melihat SBY pun, dia pada saat itu tidak mendukung calon kan juga. Dan kalau kita melihat jabatan itu sebagai entitas, mungkin harus kita perbaiki ya kerangka pikir kita. Kita harusnya melihat negara itu sebagai entitas yang memberikan fasilitas. Dan kalau saya melihat jabatan ini adalah sebuah fasilitas dari negara untuk memimpin suatu negara, membentuk hukum, melegalkan hukum, memfasilitasi suatu agenda atau proyek tertentu. Dan saya melihat bahwasanya jabatan ini adalah sebuah fasilitas, dan kalau dalam undang-undang aturannya itu adalah presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Nah, dia menyandang nama presiden, dia mendapat gaji sebagai presiden, bukankah itu juga bagian dari fasilitas? Terus yang kedua itu adalah yang menjengkelkan lagi dan menurut saya cukup aneh adalah makhluk-makhluk yang mengaku intelektual ini, atau dalam artian sivitas akademika itu, tiba-tiba masuk ke jurusan IIP atau ikut-ikut politik. Nah, menurut saya ya, saya memang mendaku bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidak pernah bebas nilai. Ilmu pengetahuan itu selalu masuk ke dalam ruang-ruang politik yang ada di masyarakat atau suatu negara. Tapi pertanyaannya, harus gak sih mereka melakukan deklarasi yang seperti itu di beberapa hari sebelum pemilu? Kebanyakan kampus-kampus itu mengatakan bahwasanya kita harusnya mengawal pemilu dengan baik dan benar. Kita mengutuk tindakan-tindakan yang merusak demokrasi, entah siapa lah ya targetnya. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang dan kemana mereka 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu? Terus dari banyaknya deklarasi yang muncul, misal dari Universitas Indonesia, dari ITB, kayak dari UGM, kayak dari UNER, kayak atau dari manapun itu ya, impactnya apa? Apa instrumentasi dari, lebih tepatnya, apa instrumen yang mereka gunakan untuk merealisasikan itu? Nggak ada kan, mereka cuma koar-koar. Pada nyatanya ya mereka masih tutup mata soal politik uang yang ada di masyarakat. Mana ada laporan soal politik uang hingga detik ini yang dilaporkan oleh para dosen-dosen itu? Mana ada narasi-narasi menghina yang dilaporkan itu? Kan pertanyaannya kan nggak masuk akal juga kan kalau mereka tiba-tiba ikut-ikut politik. Dan saya yakin kalau ada suatu hal yang terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematif juga, itu pasti teragenda dan ada kepentingan tertentu. Dan kalau kita bicara hal aneh, kita nggak bisa melupakan ini, bahwasanya ada suatu kejadian kemarin di Palembang, itu anak menganiaya bapak pasca lihat debat capres karena beda pilihan. Nah, ini kan satu hal aneh dan membuktikan bahwa video saya yang kemarin itu benar. Fanatik politik itu juga bisa muncul dari berbagai lini. Bahkan anak sama bapak itu pun, ya fanatik itu nggak peduli bapak dan anak ya. Dan harus kita ketahui bahwasanya debat itu kan cuma gimmick. Tapi kok entah kenapa kok dibawa serius, dan ini menurut saya hal yang aneh ya. Lalu hal aneh lagi itu adalah wacana 1 putaran melawan wacana 2 putaran. Wacana ini menurut saya aneh karena mendukung polarisasi massa di dalam pemilu kali ini. Misal ada salam 4 jari, terus ada salam 1 jari atau apapun itulah yang mendukung gas 1 putaran, gas 2 putaran. Kalau saya bilang ya, wacana seperti itu nggak penting. Itu merusak bangsa. Seakan-akan mengatakan bahwasanya kalau calon ini nggak ketemu calon ini, maka dia akan ketemu dengan calon ini dan ada kemungkinan calon ini kalah. Ya udahlah, biarkanlah. Maksudnya di lain sisi, kalian yang ngomong gas 1 putaran, kalian yang gas ngomong 2 putaran, itu sama-sama nggak play-nya. Kalau kalian yang ngomong 1 putaran, ada kemungkinan kalian ngerasa bahwasanya segera menang, segera selesai, segera bagi-bagi jabatan. Kalau yang ngomong 2 putaran, ayo kita semakin orot-orot uangnya karena pemilu semakin lama, logistik yang turun semakin banyak. Ya mungkin itu juga logikanya, tapi di beberapa titik juga menjengkelkan dan itu mengkerdilkan demokrasi kita hanya pada pemilu saja. Terus kenapa kalau 2 putaran? Terus kenapa kalau 1 putaran nggak ada urusannya kan? Terus yang terakhir itu ya, demokrasi itu kan miliknya rakyat, bukan milik para politisi. Dan hingga detik ini rakyat itu masih dikatakan itu sebagai orang yang ngelihat, bukan orang yang berdemokrasi lah. Dan itu adalah alasan yang mengatakan kenapa kita harusnya jengkel terhadap pemilu. Dan kalau sudah tahu seperti ini, masih mau nyoblos nggak kita hari ini? Itu terserah kalian sih, saya kembalikan kepada kalian lagi. Kalau saya sih, sebenarnya saya udah capek ngomongin politik ya. Karena pengetahuan di dunia ini nggak hanya politik, kritik di dunia ini nggak ada politik, ada budaya pop, terus masih banyak orang-orang budaya yang berkuasa. Dan saya harap pemilu ini segera selesai dan saya akan berbicara hal lainnya.